Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hatimu, kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, katakan satu hal yang kurindu Tuhan.
bagimu lah segala hormat. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang kami sembah, hanya Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Oh haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita jumpa lagi di minggu yang kedua bulan ini, setelah kita berjumpa pada minggu yang lalu di KK Online di minggu pertama. Nah, tema ini akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberkati, memelihara, menjaga kehidupan kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan malam ini Tuhan, kami akan ber-KKA lagi dalam KKA Online dan mendengarkan, memperdalam lagi firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada minggu yang lalu. Roh Kudus, tolong kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendapat sesuatu dari firman-Mu untuk kehidupan kami dan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar satu hal, bagaimana kita supaya lebih berdampak dalam kehidupan ini, yaitu tentang menemukan talenta dalam pelayanan. Sebenarnya ada 3, dan minggu yang lalu yang pertama, dan malam ini saya akan sampaikan 2 lagi. Namun sebelumnya kita kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Sekali lagi, kita buka kita masing-masing, baik yang ada di rumah dan di KK masing-masing. Dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope.
ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekat-dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar hal yang pertama tentang supaya hidup kita semakin berdampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, bagi masyarakat banyak, adalah harus menemukan talenta. Saya ulangi, memang kita bisa buat banyak hal. Kita bisa buat ini, bisa buat itu, bisa kebersihan, bisa membawa mobil, bisa ada banyak hal. Tetapi itu nggak begitu tajam. Akan tetapi kesimpulan khotbah pada minggu yang lalu, kita harus menemukan talenta, Karena setiap orang di muka bumi ini, begitu Tuhan memberkati sebuah pernikahan dan ada bayi dalam rahim diberkati Tuhan, sekaligus Tuhan sudah berikan talenta di sana. Alkitab mencatat ada 1 talenta, ada 2 talenta, bahkan ada yang 5 talenta. Nah, itu harus ditemukan. Saya ulangi, di mana ditemukan? Di KKA. Di KKA. Itu sebabnya kami sebagai gembala ingat baik-baik, di gereja sidang jemaat Allah Trinity Brastagi selalu ingat KKA, kelompok keluarga Allah. Di sana kita semua tertanam, di sana kita semua bertumbuh, di sana kita semua berbuah, di sana kita semua dimuridkan, dan di sana kita semua diarahkan untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu, tentunya malam ini kita belajar yang kedua. Saya menemukan kebenaran Alkitab ini. Ternyata yang kedua, setelah yang pertama menemukan talenta dan mempergunakannya, ternyata yang kedua melayani dengan setia. Ingat baik-baik sekali lagi, melayani dengan setia. Saya akan bacakan untuk kita ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Begini firman Tuhan ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Perhatikan ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ternyata Alkitab ini berkata bahwa Dorcas ini setia sampai meninggal atau setia sampai mati, melakukan pekerjaan Tuhan lewat talentanya itu menjahit sampai dia mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dorcas ini menabur kasih setia. Saya ulangi, Dorcas ini menabur kasih setia sampai dia mati. Saya pikir ada banyak alasan dan tantangan, apalagi ketika itu banyak tantangan untuk murid-murid Tuhan. Ketika itu, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas bahkan disiksa, dianiaya, dibunuh sampai mati karena Kristus. Saya pikir ada banyak alasan Dorcas untuk tidak melayani lagi. Tantanganlah, keluargalah, kebutuhanlah, pekerjaanlah, dan lain sebagainya. Ada banyak, bisa jutaan, ribuan, bahkan jutaan alasan untuk Dorcas untuk tidak setia. Tetapi Alkitab ini mencatat sampai mati. Jadi saya ulangi, bukan saja karena menemukan talenta dan mempraktekkan, mempergunakannya, tapi yang kedua nggak boleh lupa, dan itu sangat penting, setia. Dengar baik-baik. Bahkan kesetiaan Dorcas sampai dicatat di Alkitab. Kesetiaan Dorcas
menjadi kesaksian di seluruh dunia. Bahkan saya percaya nama Dorcas ini akan dibahas sampai kesudahan dunia. Ingat baik-baik. Kesetiaan Dorcas ini melayani akan diberitakan, akan diingat, akan dikotbahkan jadi kesaksian di seluruh dunia sampai dunia ini berakhir. Kenapa? Karena seorang murid Tuhan perempuan yang bernama Dorcas ini menemukan talentanya dan melayani dengan setia. Bapak Ibu sekalian, banyak kali kita melihat seorang pelayan yang sangat populer, cerdas, tangkas, menonjol. Banyak kita melihat baik pengkhotbah yang sangat menonjol kelihatannya, worship leader, singer yang kelihatannya sangat menonjol, pemain musik yang kelihatannya sangat menonjol, yang memegang lighting dan lain sebagainya sangat menonjol. Akan tetapi enggak nampak lagi di gereja. Kadang-kadang hanya 1 tahun, 2 tahun enggak nampak lagi di gereja, enggak nampak lagi di pelayanan. Bahkan anehnya Bapak Ibu sekalian, ada yang mesti dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, pun enggak muncul-muncul juga. Dikunjungi lagi, dibujuk lagi, dirayu lagi, muncul melayani lagi 1 tahun lagi, hilang lagi. Talentanya bagus, talentanya hebat. Saya katakan tadi menonjol. Saya katakan berkhotbah hebat, mengajar hebat, berbicara tangkas luar biasa. Musik, hebat. Luar biasa. Tetapi nggak muncul lagi di gereja. Kenapa? Satu hal saja, tidak setia. Ada banyak, ada bendahara yang mantap sekali pembukuannya, tapi nggak kelihatan lagi di gereja. Kenapa? Karena dia tidak setia melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang bisa kita membuat sejuta alasan untuk meninggalkan pelayanan, sejuta alasan dan masuk akal, dan benar, mungkin benar. Kenapa? Dia katakan mungkin aku tersinggung lah, nggak oleh karena si A, si B, si C, karena jemaat, karena bertua, bahkan karena pendeta. Seringkali katakan karena istri pendeta. Mungkin juga orang berkata itu kan masuk akal. Mungkin orang juga berkata karena sibuk dalam pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Setelah diberkati Tuhan dan lewat itu artinya sudah sangat sibuk, bisnis semakin bertumbuh, uang sudah makin banyak, sudah ada mobil dan sebagainya. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Tapi dengarkan jemaat, yang saya mau sampaikan ini, sejuta alasan untuk kita meninggalkan pelayanan, satu alasan pun tidak laku di hadapan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Satu alasan pun dari jutaan alasan yang cocok mungkin, yang logika sekali, yang memang betul-betul itu benar, memang benar. Tapi gak laku di hadapan Tuhan alasan-alasan itu. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dorcas ini menjadi pelajaran bagi kita. Dia murid Tuhan, gak terlalu menonjol, tapi dia setia. Jadi Bapak Ibu, supaya hidup kita supaya semakin berdampak, sekecil apapun talenta yang kita miliki, sekali lagi, sekecil apapun, memang gak terlalu menonjol. Mungkin hanya bisa mengutip satu sampah dari gereja, atau mungkin hanya bisa ngelap kaca, atau mungkin hanya bisa berkunjung, atau mungkin hanya bisa mendoakan orang sakit, atau mungkin nggak dilihat orang kan. Tapi harapan kami sebagai gembala, mari kita belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Justru itulah perlunya kita belajar firman Tuhan dan dimuridkan. Setialah dalam pelayanan. Walau banyak tantangan, banyak masalah, sekali lagi justru yang memang bisa sangat masuk akal, dan memang kalau kita terangkan kepada orang lain yang bertanya, yang mencari kita yang sangat logika, tapi itu nggak bisa Bapak Ibu kita membuat alasan apapun untuk tidak melayani lagi. Sebagai gembala sidang, mari
Kalau kita yang sudah melayani, mari setia dalam pelayanan, apapun bentuknya. Bahkan dengar baik-baik, Alkitab berkata setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan tambahkan perkara yang besar. Lihat baik-baik, kan ada orang yang setia melakukan satu pelayanan, maka dia bisa mengambil satu pelayanan lagi, 2 pelayanannya. Bahkan ada kita melihat dia ada bisa melayani satu hal, satu talenta, dia melayani lagi yang lain, bahkan ada lagi pelayanan yang lain. Bahkan ada tiga pelayanan yang dipegangnya. Kenapa? Karena dia setia pada satu talenta, satu jenis. Nah, jangan pula dari satu jadi hilang. Ingat Bapak Ibu, perumpamaan talenta yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, tapi yang satu nggak setia itu, yang nggak buat apa-apa, malah Tuhan tarik. Bahkan dikatakan, ambil dari dia talenta itu, berikan kepada yang punya talenta. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai talenta kita hilang, jangan sampai pelayanan kita hilang. Saya katakan tadi bahayanya, minggu lalu saya katakan bahayanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya banyak talenta, pintar dan sebagainya, nggak buat apa-apa, takutnya Bapak Ibu jadi tukang kritik. Oke. Di kitab Wahyu pasal yang kedua 10 berkata begini. Kitab Wahyu pasal 2 10, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan katakan di kitab Wahyu. Ada saya catat bahasa karonya seperti ini. Tetapi tetaplah kini tekendu man bangku seh matepe gelah ku berikan man bandu rudang-rudang kegeluhan tanda kemenangan. Kalau bahasa Toba bisa mantap saya buat. Dikatakan begini, saya bercuma ho rasa mate dungi lehonokku matuho tubal hanguluan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi yang pertama minggu yang lalu temukan talenta dan lakukan. Yang kedua hari ini melayani dengan setia. Yang terakhir hari ini, yaitu yang ketiga, melayani dengan tulus dan ikhlas. Melayani dengan tulus dan ikhlas. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 berkata begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bayangkan Bapak Ibu, dikatakan banyak sekali, bukan sedikit, banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah sampai mati. Kalau kita memahami Alkitab ini, menemukan kebenarannya, kalau enggak tulus dan ikhlas kan enggak bisa. Ya. Tapi oleh karena dia tulus melayani, ikhlas melayani, tulus dan ikhlas, maka dia bisa bertahan. Tetapi kalau kita oleh karena melayani, oleh karena, bukan walaupun, seringkali banyak orang melayani oleh karena si anunya aku maka melayani, oleh karena begini, oleh karena ada sesuatu, gak tulus, gak ikhlas. Yang begini pun kelihatan gak lama kalau hanya oleh karena. Contoh sekali lagi kan, oleh karena segan melihat pendeta, oleh karena dikunjungi, oleh karena lah. Padahal prinsip pelayanan sebetulnya harus kita ganti bahasa oleh karena dengan walaupun gak ada yang melihat, walaupun gak ada yang bilang terima kasih, walaupun mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, walaupun aku disakiti, walaupun pendeta gak pernah bilang terima kasih, walaupun tersinggung dengan si A dengan si BCC, tapi dia tulus melihat yang dilayani adalah raja di atas segala raja. Bukankah dalam pelayanan ini kita bukan melayani manusia kan? Melayani kan kita bukan melayani manusia, walaupun dampaknya kepada masyarakat, akan tetapi kita melayani raja di atas segala raja. Nah, harus kita buat sebuah prinsip walaupun. Memang Bapak Ibu sekalian, melayani dengan tulus ikhlas banyak masalah. Kenapa? Karena banyak juga orang melayani ingin dilihat orang,
ingin dipuji, mencari popularitas, kata dunia luar, kan begitu kan? Akan tetapi ibu sekalian, marilah. Saya sangat tertarik dengan kepribadian Dorcas ini. Makanya saya belajar dan mengekspos ini menjadi sebuah pelajaran. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari selama 2 minggu ini, Bapak Ibu sekalian. Pada kesimpulannya, yang pertama, ingat sekali lagi saya ulang-ulang, temukan talenta dan melayani dengan talenta dan lakukan. Yang kedua, setia sampai mati. Berkali-kali kami katakan, kalau nanti kita sudah tua, nggak bisa lagi buat apa-apa, udah tempat tidur, udah berbaring, nggak bisa lagi buat apa-apa. Mumpung, seperti nyanyian kita ada berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini memuliakan Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Bahkan kan tahu semua kita referennya, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bahkan mungkin muda pun kalau sakit-sakit nggak bisa lagi melayani. Jadi mumpung kita ada sehat, kita persembahkan hidup kita dengan setia kepada Tuhan dan melayanilah dengan tulus ikhlas. Filipi pasal yang kedua ayat 14 berkata begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Akhirnya sebagai gembala mengucapkan selamat berKKA, selamat berdiskusi, dan temukan talentamu Bapak Ibu dan pemuda-pemudi, setia melayani dan tulus ikhlaslah melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menemukan lagi 2 hal pada malam hari ini, yaitu kami semua harus melayani dengan setia. Kami tidak mau Tuhan seperti perumpamaan yang dikatakan, ada talenta, ada cemerlang, ada kepintaran, tetapi tidak nampak lagi di gereja. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang seperti itu. Kami mau Tuhan meskipun seperti Dorcas ini talentanya nggak menonjol, tapi setia sampai mati. Tolong kami Roh Kudus. Memang kami tidak mampu kalah dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Roh Kudus supaya kami setia sampai mati. Dan yang ketiga kami belajar Tuhan, kami harus melayani dengan tulus dan ikhlas, tidak ada oleh karena apapun di balik itu. Kami mau berkata Tuhan mau melayani walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memberikan ucapan terima kasih, tapi kami mau melayani di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Terpujilah namamu, materaikan firman-Mu di hati semua anggota gereja sidang jemaat Allah Trinity Berstagi Bapa, dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu supaya hidup kami semakin berdampak baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami dan untuk masyarakat umum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan Bapak Ibu, kita akan mengadakan pertanyaan sekali lagi. Pertanyaan ini kan adalah untuk supaya pelajaran firman Tuhan itu semakin dalam dan tertancap berakar, membekas. Yang pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan malam hari ini? Saya ulangi, satu hal penting apa? Yang kedua, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Setelah berdiskusi, Tuhan berkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken.